Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Pada video ini kami akan menunjukkan cara membuat sistem penggajian menggunakan Microsoft Access. Yuk langsung aja kita mulai. Baik, pada tahap pertama, kita membuka aplikasi Microsoft Access, kemudian membuat database baru dan memberikan nama file. Pada praktik kali ini, kelompok kami memberi nama database tersebut kelompok penggajian. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pembuatan tabel karyawan. Pertama, klik menu View, kemudian ubah nama tabel menjadi tabel karyawan, lalu klik OK. Setelah itu, isi file name beserta data type sebagai berikut. Setelah seluruh file selesai dibuat, simpan tabel dengan menekan Save, kemudian tutup tabel karyawan. Selanjutnya, pada panel Tables, buka kembali tabel karyawan, kemudian ubah tampilan ke Datasheet View atau tampilan grid. Setelah itu, klik kembali icon Table untuk membuat tabel baru. Kemudian klik View, lalu beri nama tabel tersebut menjadi tabel gaji. Pada tabel gaji, buat field dengan data type sebagai berikut. Setelah semua file selesai dibuat, simpan tabel gaji dengan menekan Save, kemudian tutup seluruh tabel yang telah dibuat. Selanjutnya, pada panel Tables, buka kembali tabel karyawan. Setelah itu, pada menu di bagian atas, klik Form untuk membuat form secara otomatis. Setelah form berhasil dibuat, ubah tampilannya ke Design View agar dapat diedit. Pada bagian Header, ubah judul menjadi nama perusahaan, kemudian tambahkan subjudul form input karyawan. Selanjutnya, rapikan tampilan judul dan subjudul dengan memilih menu Arrange, kemudian gunakan fitur Tabular dan Stacked agar posisinya lebih rapih dan teratur. Setelah itu, pada tab Design, pilih Insert Image untuk menambahkan logo perusahaan, sesuaikan ukuran logo, lalu letakkan di bagian atas sejajar dengan judul nama perusahaan dan subjudul form input karyawan. Lalu rapikan kembali seluruh tampilan agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya, ubah format tulisan nama perusahaan dan form input karyawan menggunakan font Times New Roman, bold, dan berwarna hitam. Kemudian, posisikan teks di bagian tengah agar tampilannya lebih menarik. Setelah itu, sesuaikan kembali letak logo, judul, dan subjudul agar selaras dengan identitas perusahaan. Berikutnya, atur ukuran serta posisi seluruh file seperti nama, nick, dan lain-lain, dan file lainnya agar tampil lebih rapi. Seluruh label file juga diubah menggunakan font Times New Roman, bold, dan berwarna hitam. Untuk file foto, memilih menu Arrange, kemudian klik Remove Layout. Selanjutnya, ubah warna latar belakang form sesuai dengan tema yang diinginkan. Berikan warna yang berbeda pada bagian bawah form agar tampilannya lebih menarik. Kemudian, rapikan seluruh komponen pada form. Setelah itu, pada bagian desain, pilih menu button untuk membuat tombol navigasi dan operasi data. Pertama, buat tombol Previous Record dengan memilih kategori Record Navigations, kemudian pilih aksi Go to Previous Record, selanjutnya pilih tampilan Picture, lalu klik Finish. Berikutnya, buat tombol tambah dengan memilih kategori Record Operations dan Action Add New Record. Lalu pilih tampilkan teks, ubah nama tombol menjadi tambah, kemudian klik Finish. Selanjutnya, buat tombol simpan dengan memilih kategori Record Operations dan aksi Save Record. Pilih tampilan teks, ubah nama tombol menjadi simpan, lalu klik Finish. Kemudian,
Buat tombol hapus dengan memilih kategori Record Operations dan aksi Delete Record. Pilih tampilan teks, ubah nama tombol menjadi hapus, kemudian klik Finish. Setelah itu, buat tombol Next Record dengan memilih kategori Record Navigation dan Action Go to the Next Record. Pilih tampilan Picture, lalu klik Finish. Terakhir, buat kembali tombol Save Record dengan memilih tampilan Picture, kemudian klik Finish. Setelah ke-6 tombol selesai dibuat, rapikan posisinya menggunakan menu Arrange, kemudian pilih Stacked dan Tabular agar tata letaknya menjadi lebih teratur. Selanjutnya, simpan form dengan nama form input karyawan. Lalu klik OK, kemudian close all. Untuk melihat hasilnya, buka menu Forms, kemudian buka form input karyawan dalam tampilan Design View. Selanjutnya, ubah file jenis kelamin menjadi combo box dengan cara klik kanan, lalu file tersebut, pilih Change to, kemudian combo box. Setelah itu, buka Property Sheet, lalu ubah Row Search Type menjadi Value List, lalu kemudian pada Row Search, klik tombol 3 dan masukkan pilihan laki-laki dan perempuan, lalu klik OK. Berikutnya, lakukan langkah yang sama pada file jabatan. Klik OK, kemudian save dan terakhir close all. Selanjutnya, kita akan mengisi form input karyawan dengan data karyawan yang ada di perusahaan. Isi seluruh data sesuai dengan informasi yang dimiliki. Kemudian, jangan lupa untuk mengunggah foto masing-masing karyawan. Setelah semua data terisi, klik tombol simpan lalu save dan close all. Selanjutnya, pada kategori, kemudian pilih menu Create dan klik Form. Setelah form berhasil dibuat, ubah tampilannya ke Design View. Lalu, selanjutnya ikuti langkah-langkah yang ada di video. Selanjutnya,
Simpan form dengan nama form input gaji, lalu klik OK, kemudian tutup form tersebut. Setelah itu, buka kembali form input gaji dalam design view. Pada file jabatan, klik kanan lalu pilih change to, kemudian combo box, buka property sheet, ubah row search type menjadi value list, kemudian isi row search dengan daftar jabatan seperti direktur dan lain-lainnya. Setelah selesai, klik OK, kemudian save dan close. Selanjutnya, lakukan uji coba dengan mengisi form input data seperti yang ada di layar.
Setelah semua data diinput, hasilnya dapat dilihat pada tabel karyawan dan tabel gaji. Simpan seluruh perubahan dan close out. Berikutnya, kita akan membuat query. Pilih menu Create, kemudian klik Query Design, lalu tambahkan tabel karyawan, setelah itu tabel gaji. Kemudian, hubungkan kedua tabel tersebut melalui file NIC sesuai data yang dimiliki. Pastikan hubungan antar tabel sudah benar. Selanjutnya, pada kolom setelah PPH21, klik kanan, lalu pilih Build, buatkan file baru dengan nama gaji bersih. Selanjutnya, klik kanan untuk tabel query 1 dan ganti namanya menjadi query gaji. Lalu buka query gaji, klik bar create, dan klik report. Setelah itu, ikuti langkah-langkah yang ada di video.
Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, inilah hasil akhir atau output dari sistem penggajian yang telah kami buat menggunakan Microsoft Access. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman. Sekian dan terima kasih.